Siapa yang karyawannya banyak Gen Z, Pak? Angkat tangan, Pak. Beda sama Pak, zamannya Pak Margiono. Begitu zaman Bapak dulu dimarahin, gitu aja nggak bisa. Baik Pak, maaf Pak, saya perbaiki. Kalau milenial, Pak, ngerjain gitu aja nggak bisa, dia kerjain, Pak. Tapi sampai belakang dia gerundung. Bapak kayak paling hebat aja. Itu milenial, Pak. Kalau Gen Z, Pak, Bapak marahin. Apa reaksinya, Pak? Ini bercandaan umum yang sudah jadi kenyataan. Begitu Bapak marahin, Pak Margiono marahin itu, dia langsung keluar ke belakang, Pak. Dia telepon, tolong psikolog, ini saya kena toxic leaders dan toxic lingkungan gitu. Tolong saya kena kesehatan mentalnya. Nah, gitu masalahnya, depresi dan segala macam. Nah, itu anak sekarang karena fokusnya pada yang penting gua sehat. Padahal bapak tahu kesehatan mental itu dibangun karena memang ototnya disehatkan, otot hatinya, Pak. Makin sering caci maki kan makin kuat ya, Pak, sebenarnya, Pak. Bapak, anak sekarang, gimana gitu aja nggak bisa. Oh, itu langsung ciut. Kenapa? Karena prosesnya, Pak, ketemu teknologi dan orang tuanya terlalu sayang dengan anaknya. Yang lahiran 80-an, 90-an tuh anaknya, Pak, terlalu sayang, Pak. Semua diberikan. Itu banyak analisa psikolog. Atau masalahnya belief system, Pak, sistem keyakinan. Kita, Pak, bapak-bapak sekalian hidup di masa sulit, Pak. Zaman dulu 90-an ekonominya tuh bertumbuh terus jatuh anjlok. Jadi biasa dengan masa sulit. Anak-anak sekarang dengan berbagai kemudahan teknologi, maka belief systemnya, sistem keyakinannya berubah. Saya sering bilang, Pak, kepada para HR, anak Gen Z sekarang kata kuncinya di onboarding. Apa onboarding, Pak? Selamat datang ke kantornya itu loh, Pak. Itu penting, harus cuci otak baru bisa diajak kerja, Pak. Nah, nggak dicuci otaknya, nggak disiapkan pikirannya, nggak bisa, Pak. Kabur, ya disersi gitu, Pak. Saya keliling Indonesia, anak-anak zilenials, millennials dari berbagai kampus, Pak, kampus 10 terbaik Indonesia, bahkan ada di luar negeri kerja di situ, di berbagai perusahaan. Gaji gede, Pak. Makan biasanya kalau kayak kita makan sudah lumayan dijamin. Gaji cukup. Teman-teman ya ada, tapi kenapa masih ada yang kabur, masih ada yang nggak tahan? Karena ini, Pak, sistem keyakinan dirinya nggak dibangun. Sistem thinking, cara berpikirnya, Pak. Nah, bayangkan anak-anak di bawah bapak itu motivasinya kurang juga karena ada penjara. Pak, opo lah aku gimana, Pak? Cuman supir ya gitu kan. Pak, saya ini dari kampung. Nah, itu paling sering, Pak. Saya ketemu tuh mau mahasiswa mau sudah kerja, saya paling sering ketemu, Pak, saya ini dari kampung, Pak. Mana mungkin? Pernyataan mana mungkin itu loh. Nanti bapak-bapak cerita, loh, aku tuh dari kampung juga. Itu nggak begitu percaya. Kenapa? Karena udah ada penjara. Nah, lalu bagaimana membongkar penjara kehidupan manusia? Ada langkah perubahan nasib yang saya ambil dari buku 7 Habits of Highly Effective People. Yang pertama, perhatikan pikiran kita. Kan dari pikiran itu akan jadi kata-kata kita. Perhatikan kata-kata kita. Kata-kata jadi tindakan. Dari tindakan jadi kebiasaan. Kebiasaan jadi karakter, karakter jadi nasib. Jadi kalau tarik garis lurus, nasib berawal dari data-data di pikiran juga kan, Pak? Gitu. Jadi kalau datanya komplit, bisa. Nah, kalau datanya nggak pernah dibuat ada, gimana mau bekerja dengan baik? Gimana, Pak, cara membuat? Caranya, bapak-bapak bangun data dengan budaya. Budaya siapa, Pak? Budaya bapak-bapak. Kalau bapak hobi baca, tolong dikasih semangat budaya baca ke anak buah. Supaya anak buah juga nyambung dengan bosnya. Karena bapak-bapak harus ngasih budaya ke mereka. Kalau nggak, energinya marah terus, Pak. Orang nggak ngerti. Nggak ngerti bukan berarti nggak bisa kan, Pak? Datanya belum ada, ya.